Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Sukacita dan Sehati. Tema khotbah GBI tanggal 27 Februari 2022. Sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kasih karunia Tuhanlah kami bisa kembali ada hari ini dan diberikan nafas hidup, kesehatan, dan perlindungan. Karena itu hari ini kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami, memberi hidup kami untuk ditaburi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada setiap pribadi kami. Haleluya. Amin. Amin. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Selanjutnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kembali perhatikan dalam kalimat ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat, di sini dikatakan bahwa dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah yang harus dipertahankan, namun dia mengosongkan dirinya sendiri. Dan selanjutnya dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan
kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hingga akhirnya dikatakan di sini, dunia ini mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jesus Christ is God. Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita mendapati dan melihat Rasul Paulus menasihati supaya umat Tuhan hidup dalam kesatuan dan saling merendahkan diri seperti Kristus yang sudah merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Cara hidup dengan saudara seiman harus seperti apa di dalam kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia ini? Yang pertama, satu, kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar itu adalah kasih. Saling mengasihi adalah kunci dari sebuah kesatuan agar dapat terwujud. Karena itu juga doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17. Yesus berdoa supaya para muridnya itu hidup di dalam unity, hidup dalam kesatuan. Namun harus dimulai dari saling mengasihi. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6 katakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ingat, hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Hidup di dalam kasih bukanlah sebuah pilihan, namun hidup di dalam kasih adalah perintah daripada Allah. Ketika kita mengakui bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus menghasilkan buah hidup di dalam kasih. Kasih kepada sesama, kasih kepada Allah. Itu perintah di dalam Tuhan. Dan yang kedua, cara hidup dengan saudara seiman adalah satu jiwa. Memiliki perasaan sepenanggungan. Ini yang disebut dengan satu jiwa. Filipi pasal 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus itu pikiran perasaan seperti apa? Pikiran perasaan yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Bukankah kita tahu bersama ketika Yesus hadir di dalam dunia ini melayani bersama dengan para muridnya, hati Yesus itu selalu penuh dengan belas kasihan melihat jiwa-jiwa. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan jiwa kita? Nah, yang ketiga, cara hidup dengan saudara seiman yaitu satu tujuan. Tidak ada kepentingan pribadi di sini, namun yang ada hanya kepentingan bersama. Kepentingan untuk peduli akan orang lain. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini Paulus menjelaskan bahwa kita harus
tidak jemu-jemu berbuat baik. Why? Kenapa? Karena akan ada musimnya untuk menuai. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, apa yang kita langkahkan dengan kaki kita, apakah itu sungguh-sungguh menghasilkan sebuah perbuatan baik buat orang-orang sekitar kita, terutama saudara-saudara seiman kita? Apakah dalam masa pandemi COVID-19 ini, buah kita itu dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, terutama saudara-saudara seiman kita? Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan makanan, mereka yang membutuhkan pakaian, mereka yang membutuhkan topangan untuk didengar curhatan masalahnya. Apakah saya dan saudara ada di situ untuk menolong saudara-saudara seiman kita dengan perbuatan-perbuatan baik? 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai dengan 26. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita, ketika kita sungguh-sungguh menghasilkan dengan sungguh-sungguh, tidak kenal lelah, sesungguhnya kita ini sedang bersama-sama bertanding dalam pertandingan iman untuk mendapatkan sebuah mahkota. Bukan mahkota yang fana, mahkota yang didapat dari dunia ini, tapi mahkota kekekalan yang kita dapat dari Bapa kita di sorga. Maukah saya dan saudara hari-hari ini kita sungguh-sungguh memiliki satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kepentingan kerajaan Allah, sehingga tidak ada satupun yang undur dari pekerjaan dan pelayanan kepada Kristus. Harusnya yang menjadi remah buat kita firman hari ini dapat memotivasi saya dan saudara untuk semakin giat peduli, semakin giat menjangkau, merangkul saudara-saudara seiman kita. Kita tidak bisa melihat orang susah, ingin sekali kita membantu, meringankan tangan, menolong mereka. Ini menjadi sebuah penting buat kita. So artinya hidup dalam sukacita dan sehati di sini harus dimulai dari satu kasih, yaitu kasih kepada Allah. Satu jiwa memiliki perasaan sepenanggungan dan memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Mari hari ini kembali kita praktekkan firman Tuhan. Dengan demikian kita memuliakan nama Allah. Karena firman Tuhan dalam bagian lain katakan, jika engkau adalah murid-muridku, maka engkau harus mengasihi aku. Sangat tidak mungkin kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita masih membenci saudara-saudara seiman kita. Sangat tidak mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi kita masih sulit melupakan kesalahan saudara-saudara seiman kita. Tidak ada yang lebih indah selain hidup dalam sukacita bersama, dalam kerendahan hati. Tidak ada yang lebih indah selain hidup dalam sukacita bersama, dalam kerendahan hati. Haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong, memberkati kita sepanjang minggu yang akan kita lalui, untuk kita hidup berkelimpahan dalam sukacita dan sehati. Ingat, sukacita dan sehati harus dimulai dengan kerendahan hati.
merendahkan diri seperti Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bukan saja mendapatkan sebuah pengetahuan daripada firman Tuhan, tapi kami mendapatkan rema dari firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman kami bertumbuh bukan karena kami mendengar, tapi karena kami melakukannya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Hamba berdoa juga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih hiburkan, yang keterikatan terhadap dosa dimerdekakan dari dosa, yang mengalami jalan buntu dan jalan baru Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.